Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan shalom. Baik, di sini saya Krisnades, NIM A25120038 dari kelas A angkatan 2020 akan menjelaskan materi pada bagian saya, yaitu mengenai teori kinetika gas. Baik, sebelum kita memahami lebih dalam tentang teori kinetika gas, terlebih dahulu kita mengetahui secara umum atau menjadi dasar pondasi apa sih teori kinetika gas itu. Nah, mari kita ikuti. Teori kinetika gas itu menjelaskan tentang energi total gas berasal hanya dari sumbangan energi kinetik molekul-molekul penyusun gas. Nah, teori kinetik gas melibatkan 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, gas terdiri dari molekul-molekul di mana antara molekul satu dan molekul lain dipisahkan oleh jarak yang lebih besar dari dimensi gas tersebut. Saya ulang, di mana molekul satu dan molekul lain itu dipisahkan oleh jarak yang lebih besar dari dimensi gas tersebut. Yang kedua, molekul-molekul gas itu senantiasa bergerak secara acak atau tak beraturan, dan tumbukan antar molekul itu bersifat elastik sempurna. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, energi kinetik yang biasa kita singkat dengan EK, itu rata-rata molekul sebanding dengan suhu gas. Suhu gas itu biasa kita singkat dengan K ya. Artinya gas apapun pada suhu yang sama itu mempunyai energi kinetik yang sama. Nah, karena energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan suhu gas, yang artinya gas apapun pada suhu yang sama mempunyai energi kinetik yang sama, maka didapatkan persamaan berikut, yaitu energi kinetik rata-rata sama dengan 1/2 M kali V kuadrat rata-rata, di mana V kuadrat rata-rata itu merupakan laju rata-rata molekul gas dan M itu merupakan massa molekul. Kalau EK rata-rata itu kita sudah ketahui bahwa itu sudah saya jelaskan di awal tadi merupakan energi kinetik. Nah, dengan demikian, laju rata-rata kuadrat laju semua molekul itu V kuadrat ya. Artinya, kalau kita mencari V kuadrat itu bisa saja digunakan rumus V kuadrat sama dengan V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 ditambah Vn kuadrat. Artinya Vn itu menandakan bahwa berapa kali atau berapa jumlah V yang digunakan. Contoh, kalau dia misalnya ada 4, berarti V1, V2, V3, V4. Nah, di sini kita menggunakan Vn saja. N itu diganti urutan keberapa V-nya itu atau berapa banyak V atau volume yang digunakan. Dibagi dengan N. N itu merupakan jumlah molekul. Nah, kalau kita mau sederhanakan lagi, bisa saja V kuadrat sama dengan 1/N dalam kurung, atau biasa dalam matematika itu dikatakan bahwa dikali ya. Dikali V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah titik-titik tambah Vn pangkat 2. Seperti saya jelaskan bahwa Vn itu merupakan berapa jumlah V yang digunakan atau volumenya ya. Berapa volumenya yang digunakan. Nah, kenapa harus digunakan 1/N? Nah, sedikit ilustrasi bahwa bilangan apapun yang dikali dengan 1, pasti hasilnya adalah bilangan yang dikali dengan 1. Contoh, 1 dikali 30, itu pasti jawabannya 30. Kalau dia sudah melebihi dari angka 1, pasti hasilnya akan berubah. Tapi kalau dia 1 masih dikali dengan bilangan itu, maka hasilnya masih tetap dengan bilangan itu. Nah, sehingga di sini digunakan 1/N. Karena di atas tadi tidak menggunakan 1/N ya, hanya di bawah sini. Nah, dikali dengan V1, V2 tambah Vn kuadrat ya. Vn-nya saya sudah mengatakan, saya mengulangnya bahwa Vn itu berapa jumlah V yang digunakan. Itu diganti dengan N. Ya.
Baik, saya lanjut. Nah, dari persamaan di atas, maka kita dapat menjelaskan tentang sebuah molekul dengan massa atau M ya, yang bergerak dengan kecepatan atau V. Nah, sebuah molekul itu bergerak dari arah sumbu X atau kecepatan Vx akan membentuk dinding Y dan Z dengan momentum. Nah, jadi di sini ada sebuah bangunan, maksudnya sini dalam bentuk bangunan kubus ya. Nah, arah ke atas itu dia tanda panahnya itu Z, arah ke samping itu Y, dan arah menuju ke samping miring itu X. Jadi di sini dikatakan bahwa sebuah molekul dengan massa bergerak dengan kecepatan V ya, V itu kecepatan dari arah sumbu X ya yang ke samping tadi, itu kecepatan Vx akan menumbuk dinding Y dan Z. Jadi dinding Y dan Z itu seperti ini ya, dia membentuk seperti ini. Nah, sehingga didapatkan momentum. Dengan momentum itu massa dikali dengan Vx. Apa sih M? Massa, dan Vx itu merupakan kecepatan ya, kecepatan yang dilakukan atau yang dijangkau suatu benda untuk bergerak ya. Nah, setelah tumbukan molekul itu bergerak ke arah yang berlawanan dengan momentum, maka dia akan berbanding terbalik ya, sehingga dari M kali Vx menjadi tambah minus karena dia berlawanan. Kalau dia berlawanan berarti dia minus ya, tapi kalau dia searah itu positif. Tetapi kalau positif itu tidak dituliskan tanda positif di depannya, karena kita sudah tahu ya bahwa kalau tidak ada tanda minus di depan itu artinya nilainya bernilai positif. Nah, tetapi kalau jika dia bernilai negatif, maka kita harus letakkan tanda minus di depannya agar kita tahu bahwa ini menggunakan nilai yang bersifat negatif. Nah, jadi perubahan momentumnya akan terjadi pada molekul pada satu kali tumbukan itu adalah 2mx. Saya ulang, 2mvx. Mengapa? Ada tambahan 2 dikali M kali Vx. Karena dia tadi dikatakan pada rumus kedua dia sehingga terjadi minus, min mx itu karena arahnya berlawanan. Nah, kalau dia berlawanan itu melakukan satu kali tumbukan ya, melakukan satu kali tumbukan. Sehingga di sini dikatakan dia 2mvx. Lanjut. Nah, masih menjelaskan hal yang sama, yaitu dinding yang sama akan ditumbuknya lagi setelah molekul menempuh jarak 2L. Jumlah tumbukan dengan dinding adalah Vx per 2L. Jadi Vx itu kecepatannya ya, dibagi dengan 2L. Nah, sehingga perubahan momentum per molekul itu per detik menjadi mvx kuadrat per L. Jadi sama saja ya. Kalau 2 dikali mvx itu sama saja dengan kalau dikuadratkan. Karena hasilnya akan sama. Karena sama-sama dikali 2. Nah, kalau 2 di depan artinya hasil pada mvx itu dikali dengan 2. Nah, kalau dia dipangkatkan bahwa karena hasilnya akan sama. Karena sama-sama dikali 2. Nah, kalau 2 di depan artinya hasil pada mvx itu dikali dengan 2. Nah, kalau dia dipangkatkan bahwa hasil mvx itu dipangkatkan 2 artinya dikali 2 kali. Artinya misalnya nilainya 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau di depan kita menggunakan tanda 2 dikali dengan misalnya nilai massanya, 2 dikali dengan misalnya nilai massanya 2 tadi ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sama saja ya. Kalau tanda angka 2 di depan dengan kita kuadratkan, kita pangkatkan 2 ya. Nah, kemudian karena ada 2 dinding Y dan Z, maka kembali lagi dikali 2 lagi, 2 mvx kuadrat dibagi dengan L. Nah, sehingga perubahan momentum total per molekul per detik itu adalah 2 mvx kuadrat per L ditambah 2 mvy kuadrat per L ditambah 2 mv kuadrat per L itu sama dengan 2 mv kuadrat per L. Jadi bisa saja digunakan rumus 2 dikali massa dikali dengan kecepatan itu dipangkatkan 2 dibagi dengan L. Nah, perubahan momentum per detiknya kita menggunakan rumus 2 mv kuadrat per L. Nah, menurut Newton,
kita kenal bahwa Newton itu menyatakan dia bahwa sering dikatakan bahwa hukum Newton itu banyak berbicara tentang gaya ya, sehingga hukum Newton itu biasa dikatakan hukum disingkat dengan Newton ya Newton, atau gaya atau F adalah perubahan momentum waktu. Sehingga menurut hukum Newton di sini dikatakan 2M dikali N dikali V kuadrat dibagi L sama dengan F. Atau kalau kita mau mencari yang lebih sederhananya lagi, contoh kita mencari tekanan. Kalau rumus tekanan itu kan V dibagi dengan A ya, di mana V itu merupakan gaya dibagi dengan A itu luas penampang. Nah, sehingga didapatkan P sama dengan M dikali N, massa dikali Newton dikali dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan 3V. Artinya volumenya itu dikali dengan 3 untuk pembilangnya. Sehingga untuk mendapatkan persamaan 1, maka tekanan atau P sama dengan 1/3 dikali massa dikali Newton dikali kecepatan dibagi dengan volumenya. Jangan lupa bahwa kecepatannya di sini kita menggunakan V. Oke. Itu persamaan 1. Nah, untuk satu molekul itu N-nya sama dengan L ya, atau bilangan Avogadro. Nah, itu kalau kita untuk mencari tekanan pada bilangan Avogadro ini N sama dengan L, Mr itu merupakan massa molekul relatif ya, atau massa molar yang kita sering gunakan kalau kita di kimia itu biasa kita katakan bahwa Mr itu massa molar ya. Sama saja sih, cuman kita lebih memahaminya tentang itu. Nah, sehingga persamaan 1 itu menjadi P sama dengan M kali V kuadrat dibagi dengan 3V. Nah, sehingga kalau kita mau mencari persamaan 2, yaitu mencari V kuadrat. Nah, dari rumus di atas kita bisa turunkan bahwa PV sama dengan RT. Nah, karena kita sudah mendapatkan bahwa rumus tekanan itu adalah MV kuadrat dibagi 3V, maka P kita ganti dengan rumus itu. Sehingga MV kuadrat per 3V dikali dengan V sama dengan RT. Kalau kita mau mencari V kuadratnya berarti 3 dikali RT per M. Kita kali silang ya. Itu persamaan 2. Nah, di mana V kuadrat atau kecepatan kuadrat rata-rata itu kita menggunakan R-nya itu 8,314 Joule ya. Nah, untuk itu V kuadrat 3 RT per M ya. Kenapa di sini kita menggunakan V kuadrat? Karena kita masih mencari tentang kecepatan kuadrat rata-ratanya ya. Nah, di sini V kuadrat sama dengan 3 RT per M. Nah, untuk menghilangkan V kuadrat pangkat 2-nya itu, maka kita pindahkan ke ruas sebelah itu menjadi akar. Sehingga V kuadrat sama dengan 3 RT per M. Kalau kita hilangkan kuadratnya menjadi V sama dengan akar 3 RT per M. Atau VRMS atau root mean square itu sama dengan akar 3 RT per M. Baik, untuk lebih memahami, di sini saya berikan contoh soal. Hitung tekanan dari 6 mol gas hidrogen yang mempunyai kecepatan itu akar kuadrat rata-ratanya 2,0 kali 10 pangkat 3 dalam bejana yang bervolume 10 liter dan diketahui massa molarnya itu 2,016 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, jadi dari soal itu yang kita selesaikan pertama adalah apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama, volume rata-ratanya itu 2,0 kali 10 pangkat 3 dan volumenya itu yang 10 liter kita bawa dalam bentuk meter kubik itu menjadi 0,01 meter kubik. Dan masanya itu 2,016 kali 10 pangkat minus 3 dan berapa tekanannya atau P-nya. Nah, penyelesaian sesuai dengan penjelasan di atas tadi bahwa rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan M kali N kali V kuadrat per 3V atau tekanan sama dengan massa kali Newton dikali dengan volume rata-rata dibagi dengan 3 kali volumenya. Nah, kita masukkan saja nilainya.
bahwa 2,16 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 6 mol dikali dengan 2,0 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sehingga itu dibagi dengan 3 kali 0,01 ya. Nah, kita menghabiskan satuannya ya, mol dan meter kubik meter ya. Sehingga pada penyelesaian kedua itu 2,016 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 6 dikali dengan 2,0 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 3 kali 0,01. Nah, kita menghabiskan lagi ya untuk hasil yang ketiga ya. Untuk penyelesaian ketiga itu 2,016 dikali 10 pangkat 3 kg pangkat minus 1 dikali 6 itu dari 6 mol tadi ya, dikali 2,0 kali 10 pangkat 3 sekon minus 1 dibagi dengan 3 kali 0,01 meter kubik, meter kuadrat. Jadi kilogram pangkat minus 1-nya habis, sehingga ini penyelesaian akhirnya bahwa 2,016 kilogram dikali 6 kali 2,0 sekon dibagi dengan 3 kali 0,01 meter kuadrat. Sehingga untuk penyelesaiannya 2, dikali 6 dikali dengan 2,0 maka hasilnya 2,192 24,192 kg sekon. Saya ulang, hasilnya 24,192 kg sekon dibagi dengan 0,03 meter kuadrat. Nah, sehingga hasil akhirnya 806 atau 806,4 kg sekon per meter kuadrat. Jadi, sekian penjelasan materi dan soal dari saya. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan materi dan contoh soal untuk lebih mempermudah dari materi yang saya jelaskan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, dan om santi 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 om. Terima kasih.